Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pengelasan SMAW. Nah, apa yang dimaksud dengan pengelasan SMAW? Peralatan apa yang kita butuhkan? Kemudian K3 apa yang harus kita perhatikan, dan parameter-parameter apa yang berkaitan dengan SMAW dan lain-lain akan kita bahas di sini. Untuk pengelasan SMAW adalah shielded metal arch welding, atau SMAW juga sering disebut stick electrode welding. Nah, kebanyakan pada umumnya di Indonesia jarang sekali orang menyebut yang namanya SMAW atau stick electrode welding, tapi umumnya mereka menyebut las listrik. Kemudian SMAW adalah proses pengelasan dengan busur listrik, yang mana panas dari proses SMAW tersebut didapat dari busur yang menyala dan memancar antara elektrod dengan flux dan base metalnya. Jadi menyala di antara elektrod dan fluxnya, ya, dan base metal dari material yang akan kita las. Kemudian panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan ion listrik, ya, antara kutub positif katoda dan kutub negatif anoda. Ujung-ujung elektroda tersebut dan permukaan plat tersebut yang akan dilas. Entah ujung elektroda tersebut negatif ataukah positif, ataukah permukaan platnya yang akan dilas itu negatif ataukah positif. Kemudian panas yang ditimbulkan dari lompatan ion listrik tersebut bisa mencapai 4000 sampai 4500 derajat Celcius, berarti temperaturnya sangat tinggi sekali. Dikarenakan di dalam proses pengelasan, elektrod dan material harus sama-sama mengalami metalurgi. Ya, berarti harus sama-sama mencair. Nah, sumber tegangan yang digunakan pada proses pengelasan SMAW itu ada dua, yaitu las sumbernya listrik, AC, arus bolak-balik, dan sumber DC, arus searah. Ya, berarti AC alternating current, kemudian DC direct current. Nah, kemudian untuk menimbulkan busur listrik, ya, kedua kutub elektrod positif dan negatif itu harus bertemu, harus dihubungkan dengan cara menyentuhkan, disebut arc starting, berarti nyala awal. Berarti harus bersentuhan, sehingga jikalau antara kutub positif dan negatif itu saling bersentuhan dan bertemu, akan menimbulkan terjadinya panas, sehingga temperatur tiba-tiba langsung naik. Nah, dengan temperatur naik tersebut akan menyebabkan yang namanya busur, ya, seperti pancaran api, ya, percikan api. Nah, percikan api mirip kalau Anda semuanya bermain kembang api, ya. Kemudian untuk las SMAW pengertiannya adalah shielded, ya, yang berarti mengacu pada kemampuan proses las SMAW untuk
menggantikan atau melindungi ya pengaruh merugikan dari udara di sekitar area las. Berarti kemampuan proses las untuk melindungi diri ya dari udara-udara yang merugikan pada saat proses pengelasan. Udara yang merugikan ini adalah diharapkan tidak adanya proses oksidasi. Ya, tidak boleh adanya gas oksigen masuk pada saat proses pengelasan. Kemudian metal, berarti ini adalah inti dari elektroda yang merupakan substansi utama logam cair pada weld pool. Berarti inti dari elektroda. Nah, inti dari elektroda itu terdapat metal. Ya. Kemudian arch, berarti mengacu pada pelepasan plasma ya yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Berarti terciptanya busur itu adalah pelepasan panas ya, pelepasan plasma dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian welding berarti penyambungan logam melalui proses fusi ya atau peleburan. SMAW itu merupakan salah satu jenis pengelasan fusi ya, peleburan, yang berarti pengelasan fusi, fusion welding itu melibatkan penggabungan dan pembekuan dari benda kerjanya, logam dasar. Ya, berarti fusi antara elektrod dengan fluxnya, kemudian dengan base metalnya atau logam dasarnya. Bisa kita lihat di gambar kalau las fusi pada proses pengelasan ini adalah logam induk atau logam dasar. Ada yang mengatakan parent metal, ada yang mengatakan base metal. Ya. Kemudian ini adalah area logam las. Ya, ini adalah area logam las. Nah, antara logam induk atau logam dasar ini dengan logam las atau weld metalnya itu harus posisinya sama-sama melebur. Berarti ya, tidak hanya area weld saja yang melebur. Ya. Kalau hanya weld saja yang melebur atau logam induk saja yang melebur itu bukan las fusi. Kita lihat bedanya kalau menggunakan las jenis tekan, ya, pressure welding. Ya, kalau untuk pressure welding antara logam induk dengan logam induk ini diberikan tekanan. Ya, diberikan tekanan, pastinya dapat panas juga. Nah, dari penyambungan ini terdapat yang namanya tonjolan, dan di antara logam induk dengan logam induk satunya ini terdapat namanya antarmuka las atau interface weldnya. Nah, las tekan ini bisa menempel dikarenakan adanya gaya tekan las antara logam induk satu dengan logam induk yang satunya. Nah, kemudian brazing. Ya. Nah, untuk brazing ini kita harus membedakan dengan las fusi dengan brazing. Nah, untuk logam pengisi brazing ini seperti hanya kita memakai filler atau soldering. Berarti antara logam induk dengan logam induknya ini ditempelkan, kemudian diisi menggunakan filler, ya, material filler. Nah, yang melebur itu hanyalah filler metal atau material fillernya, logam fillernya atau logam pengisinya yang hanya melebur. Logam induknya tidak melebur, ya, berarti ini menempel pada logam induknya.
Nah, itu yang membedakan las fusi, las tekan, kemudian brazing. Kemudian kelebihan dan keterbatasan pengelasan jenis SMAW. Untuk kelebihan, peralatan relatif sederhana, murah, dan portable. Nah, nanti pengelasan SMAW untuk welding mesinnya ada yang jenis portable, jadi lebih mudah dibawa, multifungsi. Dan elektrodanya pun multifungsi, ya, menghasilkan pelindung dan sebagai logam pengisi. Jadi tidak hanya sebagai logam pengisi saja, tetapi juga bisa melindungi, ya, hasil proses las menjadi bagus. Kemudian tidak perlu gas pelindung dan serbuk fluk karena fluknya sudah menempel pada logam pengisinya, pada elektrodanya. Kemudian tidak begitu sensitif terhadap hembusan angin yang menjadi kendala saat kita melakukan pengelasan yang menggunakan pelindung yang menggunakan gas. Ya, kalau kita kan pelindungnya menggunakan flux yang sudah menempel pada logam pengisi, ya, pada elektrodanya. Kemudian untuk ukuran elektroda ideal, ya, karena kan bisa menjangkau area yang sulit, ya. Ada beberapa jenis elektroda yang dapat ditekuk sehingga mampu menjangkau area tertentu. Kemudian cocok untuk logam dan logam paduan yang banyak dan sering digunakan pada industri, ya, di dunia industri. Nah, makanya SMAW masih banyak digunakan. Kemudian fleksibel dan dapat diaplikasikan pada bermacam-macam konfigurasi sambungan serta posisi las. Ya, jenis sambungan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut serta posisi-posisi pengelasan. Nanti mudah diaplikasikan untuk berbagai macam jenis sambungan dan posisi pengelasan. Kemudian untuk keterbatasan, tidak cocok untuk logam dengan temperatur cair yang rendah seperti timah, timah hitam serta zinc dan paduannya. Kemudian tidak cocok untuk logam-logam reaktif seperti halnya titanium, tantalum serta niobium. Karena perlindungan yang dihasilkan tidak cukup untuk mencegah kontaminasi logam las. Ya. Kemudian untuk keterbatasan selanjutnya adalah deposition rendah. Karena penggunaan arus maksimum terbatas. Jadi flux bisa rontok sebelum waktunya jika arus besar atau overheating. Serta ukuran elektrod itu terbatas. Ukurannya 230 sampai 460 mm. Deposition rate rendah ini yang dimaksudkan adalah hasil pengerasan di akhir itu hasil pengelasannya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, ya. Berarti itu termasuk depositionnya rendah. Ya, jadi hasil proses pengelasan dia luasannya ataukah hasil pengelasannya tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar. Itu deposition rate-nya rendah atau pengisiannya pun sedikit, ya, itu keterbatasan SMAW. Kemudian efisiensi depositionnya rendah karena adanya stop loss. Jadi bagian ujung elektrodanya yang tidak terkonsumsi. Nah, itu adalah keterbatasan dari SMAW. Kemudian ini adalah gambar bagian-bagian pengelasan, ya, logam, bagian-bagian material las lah, ya. Nah, yang pertama ini adalah bagian weld face.
ya, muka dari las. Ya. Kemudian ini adalah parent metal, logam induk, atau base metal atau logam dasar. Nah, kemudian warna orange ini adalah wealth metal atau logam las. Ya. Nah, ini sudah tertunjuk wealth phase, maka pada bagian bawah adalah root phase, ya. Wealth root, ya. Berarti yang atas itu wealth phase, yang bawah adalah root. Kemudian garis antara wealth metal dengan HAZ, nah ini adalah area HAZ ya, titus putus ini ya, maksimal putus-putus ini sampai ke arah orange ini adalah HAZ. Nah, area antara HAZ dengan wealth metal ini namanya adalah fusion line, ya, garis peleburan. Nah, ini bisa Anda lihat garis peleburan. Kemudian two. Nah, two ini adalah bagian ujung dari wealth phase-nya ini. Ya, ini adalah two. Nah, ini adalah garis, ini adalah two. Kalau yang ini di dalam pengelasan ini adalah fusion line, tapi bagian luar ini adalah two. Kemudian pada bagian root, nah ini tonjolan yang lebih dari base metal ini adalah area penetration, ya, axis penetration bisa jadi ya. Kemudian area tonjolan di atas base metal, ya, area base metal kan areanya gini ya. Kemudian kalau digeser ke atas, ini termasuk excess wealth metal, berarti lebihan dari area base metal ini ke atas, ini adalah excess wealth metal. Kemudian ini adalah area wealth zone, area wealth ya, atau wealth zone. Nah, ini berarti HAZ sampai ketemu HAZ itu adalah wealth zone. Nah, kemudian untuk keuntungan las fusi, karena SMAW termasuk las fusi. Efisiensi sambungan berarti rasio antara tegangan las dengan tegangan base metal itu tinggi, ya, rasionya tinggi, sehingga nilai tegangan tarik yang dihasilkan saat proses pengelasan diharapkan sama ataukah lebih dari base metalnya. Kemudian kegedapan terhadap udara dan air tinggi, karena sudah ada bantuan yang namanya flux untuk membantu mengatasi udara ataukah uap air yang masuk saat proses pengelasan. Kemudian struktur sambungan dapat lebih sederhana, ya, lebih mudah dibandingkan pengelasan yang lain. Kemudian tebal sambungan dapat bervariasi. Nanti bisa untuk material yang tebal maupun yang kurang tebal. Kemudian reduksi penggunaan material dan penghematan tenaga. Selanjutnya, kerja yang digunakan las fusi menjadi lebih ekonomis, ya. Ekonomisnya kenapa? Karena efisiensi sambungannya pun juga tinggi, itu yang utama. Kemudian kekurangan las fusi yaitu logam hasil las-lasan wealth metal ini bersifat heterogen, ya, berbeda-beda dari logam dasarnya. Berarti wealth metal, HAZ, kemudian logam dasar atau base metal itu memiliki kekuatan yang heterogen
Berarti berbeda-beda, bukan homogen ya. Kalau masih logam dasar atau base metal, masih bisa dikatakan itu homogen. Kalau sudah dilakukan proses pengelasan, ini menjadi bersifat heterogen, berarti berbeda-beda ya antara HAZ, logam dasar dan weld metalnya. Kemudian kualitas dari logam dasar pada area HAZ menurun karena pemanasan las. Ya, berarti menurun. Kemudian terjadi regangan las dan deformasi akibat pemanasan dan pendinginan lokal pada benda kerja. Ya. Saat proses pengelasan pastinya nanti akan terjadi yang namanya tegangan sisa. Nah, tegangan sisa itu mengakibatkan deformasi ataukah nanti adanya regangan pada material lasnya. Diakibatkan oleh panas dari proses pengelasan itu dan diakibatkan saat proses pendinginan benda kerja itu. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara mengatasi adanya tegangan sisa pada proses las fusi. Tegangan sisa terbentuk dan menurunkan kekuatan sambungan. Nah, karena menimbulkan distorsi pada hasil las tersebut. Ya, distorsi itu seperti apa nanti kita bahas lagi. Kemudian sulit untuk menentukan secara tepat kualitas dari sambungan. Ya, walaupun kita memilih elektroda memiliki tegangan tarik yang lebih tinggi dibandingkan materialnya, tetapi belum tentu hasil las-lasannya itu tegangan tariknya lebih tinggi dibandingkan base metalnya, karena memiliki banyak faktor yang menentukan, tidak hanya weldernya tetapi banyak faktor lain. Nah, sehingga itu adalah kesulitan untuk menentukan secara tepat kualitas dari sambungan. Makanya dibutuhkan adanya pengujian mekanik. Oh, ini sambungannya bagus. Oh, ini sambungannya tidak bagus. Ya. Kemudian berikut adalah gambar proses pengelasan SMAW. Nah, ini adalah electrode wire. Ya, logam pengisinya, metalnya ya, logamnya. Kemudian yang hitam ini adalah shielded atau coatingnya atau flux ya. Nah, kemudian di saat proses pengelasan ini adalah arch-nya atau busurnya. Nah, kemudian dari busur ini kutub positif dan negatif bertemu sehingga memancarkan busur sehingga bisa menimbulkan namanya gas shielded. Nah, gas ini adalah hasil peleburan antara metal dengan flux ini menimbulkan gas shield. Nah, flux ini mencair dan menimbulkan gas shield ini melindungi logam lasnya, molten welded metal atau logam cairnya ini tidak terkontaminasi dengan oksigen. Nah, dari fluknya ini mulai terbakar, mencair, dan menimbulkan gas. Nah, gasnya ini menanggulangi oksigen masuk. Sehingga molten welded metalnya lebih aman. Ya. Kemudian ini adalah weld deposit. Nah, weld deposit itu hasil pengelasan ini ya. Hasil pengelasan. Nah, kemudian di atas weld deposit itu adanya slag. Nah, slag ini yang harus kita bersihkan ya kalau proses pengelasan sudah selesai. Berarti harus kita bersihkan. Dan kemudian ini adalah base metalnya. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, ini gambar sebelah kiri atas ini ada elektrod tanpa adanya flux, berarti hanya filler metal saja.
Ya, hanya logam pengisi saja. Mengakibatkan apa? Adanya arch atau busurnya tidak stabil. Bisa ke kanan dan ke kiri. Ya, karenanya adanya pengaruh polarity atau polaritas dan arch blue. Ya, ada semburan busur. Ya. Kemudian jikalau elektrodnya masih dilapisi dengan flux, maka arusnya busur itu lebih stabil. Ya. Untuk mengisi logam dasarnya. Ya, itu lebih stabil. Kemudian kalau elektrod tanpa flux, kalau kita lihat proses mengelasnya ini dari samping seperti ini, ya, dasnya dia memiliki sudut pengelasan, maka bisa kita lihat yang mencair hanyalah logam pengisi saja atau filler saja. Ya, berarti tidak ada pelindung sama sekali saat proses mengelas. Berarti hanya mencair gini saja. Nah, nantinya di permukaannya tidak adanya terak. Berarti hanya di position saja. Kemudian jikalau ada flux, maka pada logam pengisi mencair, dia dilindungi oleh gas pelindung dari flux yang mencair, ya, dia mengeluarkan asap. Nah, flux yang mencair ini dia melindungi well deposition-nya nanti dengan adanya slag di atasnya. Nah, slag itu hasil perlindungan dari flux dan gas pelindungnya itu. Kemudian untuk keselamatan kerja pada pengelasan SMAW. Ya, di dalam proses pengelasan SMAW kita harus mematuhi aturan-aturan keselamatan kerja, ya, dan harus kita patuhi. Kita ketahui, kita patuhi, kita taati, ya, untuk dipraktekkan. Nah, pada proses pengelasan SMAW itu terdapat namanya radiasi. Berarti busur tersebut bisa memancarkan cahaya yang sangat silau sekali, yang sangat berbahaya bagi mata. Ya. Sehingga kita butuh alat khusus untuk mengurangi adanya radiasi dari busur tersebut, yaitu kita menggunakan helm las. Ya, helm las tersebut gunakan untuk melindungi mata kita. Kemudian ada percikan las yang diakibatkan oleh busur las. Itu sangat berbahaya sekali jika kita terkena tangan atau terkena kaki ataukah terkena tubuh kita. Sehingga kita butuh namanya sarung tangan, ya, kemudian apron penutup badan kita. Kemudian kita butuh sepatu safety, ya, sepatu yang khusus, ya, untuk safety. Jangan memakai sepatu biasa, ya, jadi harus memakai sepatu safety, sepatu untuk praktek. Terus hindari menggoreskan elektroda pada material yang akan dilas apabila di dekat kita ada orang lain yang tidak menggunakan helm dan penutup mata, serta tidak memakai apron, tidak memakai sarung tangan, serta tidak memakai sepatu. Terutama tidak memakai kacamata serta apron dan sarung tangan. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian asap pengelasan. Nah, asapnya itu sangat berbahaya sekali. Sehingga saat proses pengelasan SMAW,
diharapkan pada area yang sirkulasinya bagus. Jadi harus ventilasinya pun harus bagus. Jadi tidak boleh pada ruangan tertutup, itu sangat bahaya sekali. Kemudian tersengat listrik. Nah, namanya las listrik pasti ada hubungannya dengan listrik. Ya, jadi bahayanya adalah tersengat listrik. Jadi harus berhati-hati. Berarti ya dicek ya kabel itu terjadi bocor arus atau tidak ya. Kemudian sarung tangannya harus benar-benar kering ya, dan peralatannya benar-benar harus terisolasi semuanya, tidak boleh adanya kebocoran arus. Kemudian bahaya tersengat panas. Nah, itu harus kita hindari, makanya kita perlu adanya sarung tangan pada saat kita mengelas. Berarti kita saat mengelas ataukah memegang benda las itu harus benar-benar safety karena sangat-sangat panas sekali. Jadi kita butuh yang namanya sarung tangan. Nah, kemudian APD las SMAW. Ya. Umumnya yang digunakan adalah helm las atau topeng las yang ada kaca dan kaca filmnya berwarna hitam untuk mengurangi radiasi cahaya. Kemudian sarung tangan kulit yang panjang atau sarung tangan kain yang sangat tebal sekali. Kemudian penutup dada atau apron serta sepatu safety. Ya, ini adalah poin penting untuk APD las. Kemudian peralatan las SMAW atau bagian-bagian pada pengelasan SMAW ya. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah power source atau sumber tenaga ya. Nah, kemudian dari sumber tenaga ini dihubungkan ke base metalnya, workpiece-nya, dan ke holder dari elektroda. Ya, entah itu elektrodanya nanti kutub positif atau negatif, ataukah workpiece-nya atau benda kerjanya ini positif ataukah negatif. Nah, penghubung antara elektrod holder dengan workpiece-nya ini ada yang namanya elektrod kabel dan ground kabel. Jadi penghubungnya menggunakan kabel. Nah, peralatan penunjang lainnya saat proses pengelasan SMAW yaitu adalah wire brush, sikat baja. Jadi untuk membantu menghasilkan sisa-sisa slag. Ya, kemudian hammer atau keeping hammer itu untuk membersihkan slag ya. Kemudian chisel dan battle, chisel atau battle ini juga membantu membersihkan slag. Kemudian tang ampere ya, kita gunakan untuk mengetahui apakah benar-benar arus yang kita gunakan itu sekian ampere. Karena mesin walaupun keluarnya nilainya berapa ampere ini belum tentu sampai ke elektrodnya itu ampernya segitu, sehingga kita perlu namanya tang ampere. Kemudian penggaris ya, penggaris logam atau penggaris baja, kenal ya, kita perlukan ya untuk mengukur ya pada material atau hasil pengelasan. Kemudian temperatur indicating stick ya, temperaturnya berapa saat proses pengelasan. Nah, itu untuk mengetahuinya. Kemudian stopwatch. Nah, stopwatch itu kita gunakan untuk mengetahui travel speed ya saat kita melakukan proses pengelasan. Nah, kemudian
workpiece connection atau klem. Nah, klem ini kita gunakan untuk menjepit benda kerja. Ya, penjepit benda kerja ini yang dihubungkan dengan ground cable tadi dan dihubungkan dengan power source-nya. Klem harus menghasilkan hubungan yang kuat dengan benda kerja. Ya, klem umumnya dibuat dengan metode pegas agar dapat menjepit dengan maksimal. Kemudian ada electrode holder. Ya. Nah, electrode holder itu ada pada gambar ini ya. Kemudian untuk klemnya tadi adalah gambarnya ini. Untuk dijepit ke workpiece. Nah, electrode holder ini digunakan untuk mengalirkan arus dari mesin las, ya, power source-nya tadi, ke elektroda melalui rahang holder. Nah, holder ini dilapisi oleh bahan isolator yang berfungsi untuk mencegah welder atau juru las ini tersengat arus listrik. Berarti harus dilapisi bahan isolator. Rahang holder biasanya dibuat alur untuk memaksimalkan kontak dengan elektroda. Berarti pada bagian ini itu seperti ada gerigi-gerigi. Nah, gerigi-gerigi ini membantu elektroda bisa terjepit secara maksimal hingga bisa kontak dengan elektrodanya itu bisa maksimal. Kemudian holder elektroda memiliki ukuran tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan maksimum dalam mengalirkan arus. Ya. Kemudian welding cables atau kabel las. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan sumber daya ke elektroda ya maupun ke klem. Nah, kabel ini harus memiliki fleksibilitas yang baik, tidak boleh kaku. Karena kalau kaku akan mempersulit welder nanti saat proses mengelas, sehingga harus fleksibel. Nah, kabel itu harus dilapisi bahan isolator, entah itu dari rubber atau karet sintetis ataukah dari plastik. Tetapi harus tangguh, tidak mudah robek ya. Kalau robek kan sangat bahaya sekali ya. Dan kemudian memiliki tahan listrik yang tinggi. Ya, yang penting lagi adalah harus memiliki ketahanan baik terhadap panas ya. Pastinya untuk ampernya itu berpengaruh terhadap panas nantinya, sehingga untuk ketahanan terhadap panas pun harus juga baik. Nah, kabel las ini diproduksi dengan ring ukuran yang telah distandarisasi oleh AWG, American Wire Gauge. Ya, mulai dari ukuran nomor 6 sampai dengan 4/0. Ya, pemilihannya tergantung pada maksimum arus pengelasan, panjang total kabel yang disyaratkan, dan duty cycle mesin las. Nah, ukuran kabel lasnya pada tabel ini. Ya. Ukuran kabel las tembaga yang disarankan. Nah, jikalau power source-nya memiliki nilai ampere maksimumnya adalah 100 misalkan ya, dengan duty cycle-nya 20%, ya, maka panjang kabelnya antara 0 sampai 15 meter. Ya, ini ukurannya adalah ukuran 6. Ya. Dan sampai yang paling tertinggi dengan panjang 46 sampai 61 meter dengan ukuran 4/0 dengan maksimum ampernya adalah 600. Kemudian jika menggunakan kabel aluminium, maka harus digunakan ukuran 2 kali lebih besar dari kabel tembaga.
Ukuran kabel semakin besar jika panjang kabel pengelasan semakin panjang. Untuk mengantisipasi tegangan yang menurun dan hilangnya daya. Nah, kelemahan dari proses las listrik seperti itu. Kabel sangat berpengaruh. Ya, karena semakin panjang resistennya pun juga semakin besar. Sehingga itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada welding machine. Nah, power source-nya. Nah, power source ini berbagai macam jenis. Ya, power source dari transformator untuk arus AC, ya. Kemudian onformer atau converter untuk DC. Kemudian transformator rectifier itu AC dan DC. Kemudian tristor AC dan DC serta inverter bisa AC dan DC. Nah, gambar welding machine DC seperti ini dan AC seperti ini. Nah, dan mungkin bisa berbeda lagi kalau mereknya pun berbeda. Kalau nggak salah ini mereknya ESAP ya. Nah, kemudian keuntungan mesin las kalau jenis arusnya adalah AC. Nah, ini arus listrik tidak terpengaruh panjang kabel. Ya, berarti mau panjang kabelnya berapa, kalau kita menggunakan las AC tidak berpengaruh terhadap arus listrik dari mesin menuju elektrodnya nanti ya, sampai ujung holdernya itu. Nah, kalau menggunakan las AC tidak ada arch blow. Ya, tidak ada arch blow, berarti busurnya itu benar-benar stabil, tidak mengarah ke kanan ke kiri atau ke arah yang lain. Kemudian lebih murah dari las DC. Kemudian pemakaian tak berbeban kecil. Kemudian kerugian mesin las AC. Nah, kerugiannya tidak ada polaritas, berarti tidak ada kutub positif dan negatif, berarti tidak bisa diganti. Antara holdernya mau diganti positif, holdernya mau diganti negatif, tidak bisa. Karena tidak ada polarity. Kemudian, tidak semua kawat atau elektrod bisa dilas dengan proses AC. Ya, itu kelemahannya. Artinya tidak semua elektrod bisa menggunakan AC. Kemudian arus listrik kasar. Ya, dikarenakan kita tidak bisa mengendalikan dengan menggunakan polaritas. Kemudian tidak bisa digunakan pada ampere yang kecil. Kemudian untuk arus AC berarti voltage dropnya panjang kabel ini tidak berpengaruh. Untuk current kurang cocok untuk low current atau arus rendah. Elektrod tidak semua jenis elektrod dapat dipakai. Kemudian arc starting penyalaan busur awal itu lebih sulit, terutama untuk diameter yang kecil untuk elektrodenya. Kemudian pole atau polaritasnya tidak dapat ditukarkan. Ya, tidak ada kutub positif dan negatif. Arch blow tidak masalah, jadi tidak adanya arch blow. Kemudian pengelasan menggunakan mesin las DC, direct current. Nah, ini arus lebih stabil, tidak kasar. Ya. Kemudian polaritas dapat diubah. Nah, elektrodnya di holdernya itu mau kita ubah positif bisa, mau kita ubah negatif bisa. Ya. Kemudian bisa digunakan untuk ampere rendah. Kemudian pilihan untuk elektrod variasinya sangat banyak. Jadi kebanyakan yang disupport adalah menggunakan arus DC. Kemudian kerugian mesin las DC
yaitu harga dan perawatannya lebih mahal, kemudian adanya arch blow, ya, kemudian ampere drop bila kabelnya semakin panjang. Kalau tambah panjang, ampernya bisa drop. Makanya kita perlu mengecek menggunakan tang ampere kalau kita menggunakan arus DC. Nah, untuk arus DC alirannya kontinu pada satu arah, jadi busur nyalanya steady. Kemudian voltage dropnya sensitif terhadap panjang kabel. Hati usahakan jangan terlalu panjang. Kemudian current arus dapat dipakai untuk arus yang kecil dengan diameter elektrod yang kecil pula. Kemudian elektrodanya, semua jenis elektrod dapat dipakai. Ya, banyak yang support. Kemudian arus starting lebih mudah, terutama untuk arus yang kecil. Polaritas kutubnya dapat ditukar-tukar. Ya. Kemudian arch blow, ya, sangat rawan atau sensitif terjadinya arch blow. Ya, terutama pada bagian-bagian ujung atau sudut-sudut yang banyak lekukannya. Nah, ini rawan terjadinya arch blow. Nah, kemudian kita masuk ke polaritas. Yang pertama adalah polaritas lurus, straight polarity. Nah, pengelasan polaritas lurus ini disebut DCSP, yaitu direct current straight polarity, atau DCEN, atau direct current electrode negatif. Paling gampangnya untuk menghafalkan yaitu kita sebut DCEN. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat pada gambar ini. Nah, ini kutub negatif, ya, mengarah pada elektroda. Berarti elektrodanya berkutub negatif. Kemudian workpiece-nya berkutub positif. Intinya elektrodanya berkutub negatif berarti DCEN. Jadi elektroda negatif DCEN. Itu paling gampang untuk dihafalkan. Kemudian busur listrik, ya, pada polaritas lurus ini bergerak dari elektrod, ya, ke material dasar, sehingga tumbukan elektron ya yang berada pada material berakibat 2/3 panas berada pada material dan 1/3 panas berada di elektroda, ya, sehingga DCEN akan menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibandingkan elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam. Ya, berarti DCEN ini menghasilkan penetrasi yang dalam dikarenakan materialnya mencairnya lebih banyak karena 2/3 panas itu berada pada material. DCEN baik digunakan untuk pengelasan yang lamban karena elektrodanya akan mencair lebih lama, lebih lamban. Ya. Kemudian manik-manik lasnya sempit, jadi dia tidak begitu lebar hasil-hasil manik-manik lasnya. Nah, DCEN diperuntukkan untuk plat yang tebal, jangan untuk plat yang tipis. Kenapa? Karena penetrasinya dalam, ya, pencairannya lebih banyak. Kalau untuk plat tebal lebih aman, kalau plat tipis
tidak disarankan. Kemudian polaritas terbalik DCRP, yaitu direct current reverse polarity, atau menyebutnya DCEP, direct current elektrod positif, berarti elektrodanya ini kutub positif. Nah, elektrodnya terhubung dengan kutub positif, berarti DCEP. Nah, DCEP ini kebalikan dari DCEN. 2/3 panasnya berada pada elektrodanya, dan 1/3 panasnya ini berada pada material dasar, sehingga elektrodanya akan lebih mudah cepat mencair dibandingkan material dasarnya. Sehingga kalau elektrodanya cepat mencair dan material dasarnya lama mencair, ini bisa menimbulkan penetrasi yang dangkal, ya, sehingga penetrasinya dangkal karena panas pada materialnya lebih rendah daripada elektrodnya. Nah, DCEP diperuntukkan untuk pengelasan plat tipis dan hasil manik-maniknya lebih lebar. Selanjutnya kita masuk ke material. SMAW dapat digunakan untuk aplikasi penyambungan, arti untuk menyambung, dan surfacing. Ya, untuk surfacing juga bisa. Ada berbagai macam logam. Ada baja karbon, ada baja paduan rendah, ada baja paduan tinggi, ada HSLA ya, high strength low alloy, ada baja perkakas, stainless steel, sampai non ferrous ya, ada aluminium dan paduannya, tembaga, nikel, kobat, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke elektroda. Nah, elektroda di Amerika diklasifikasikan oleh AWS dan Departemen Pertahanan. Nah, pengelompokan elektroda itu berdasarkan grup atau kategori material, seperti pada tabel selanjutnya ini nanti ya. Kemudian spesifikasinya ditentukan berdasarkan tipe arus pengelasan, tipe selaput elektroda ya, tipe pelindung elektroda, kemudian posisi pengelasan, komposisi kimia, serta sifat mekanik. Nah, menurut spesifikasi AWS untuk elektroda SMAW sebagai berikut ya, tipe elektrodanya carbon steel ya, AWS specification-nya di AWS A5.1, low alloy steel ya pada AWS 5.5 A5.5, dan selanjutnya sampai ke surfacing. Kemudian kita membahas pembacaan angka pada elektroda. Ya, di sini ada keterangan E6010. E ini berarti adalah elektrod ya. Angka kiri, dua angka kiri ini 60 berarti 60 tensile strength dikali 1000 psi. Berarti ini artinya 60 adalah 60 kali 1000 psi, berarti 60.000 psi untuk tensile strength-nya. Ya. Kemudian angka ketiga itu menunjukkan posisi pengelasan. Angka 1 berarti all position. Bisa untuk flat, horizontal, vertikal maupun overhead. Kemudian yang kedua yaitu horizontal dan flat saja. Kemudian yang ketiga flat position saja. Kemudian angka keempat itu bisa untuk flat, overhead, horizontal, serta vertikal down. Nah, apa bedanya dengan angka 1? Vertikal itu ada vertikal down dan vertikal up.
Nomor 4 tidak mengcover vertical up. Kemudian angka X pada bagian belakang, nah, angka 0 ini ya, X-nya ini ya. Nah, ini adalah tipe coating ya, yang mengcover, kemudian current dan lain-lain. Nah, arti digit angka terakhir dalam kodifikasi elektroda SMAW. Nah, jika angka 0 tadi 6010 berarti tipe coatingnya adalah high cellulose ya, high cellulose. Hanya digunakan untuk arus DC. Kemudian 1 itu berarti berbahan kalium high cellulose, tipe cellulose. Bisa untuk AC dan DC plus. Berarti elektrodanya hanya digunakan kutub positif. Dan selanjutnya sampai angka 8 iron powder low hidrogen untuk AC dan DC plus. Nah, kemudian klasifikasi flux ya, untuk pelindung logam pengisi. Nah, klasifikasi flux ada 4 jenis, yaitu selulosa, asid, rutil, serta basic. Ya, jadi ada 4: selulosa, asid, rutil, basic. Nah, apa sih fungsi dari flux atau solutan las SMAW? Fungsinya untuk menstabilkan agar busur nyala listrik itu terpusat, ya, untuk menjaga terpusat dan stabil. Kemudian membentuk gas pelindung arch dan whirlpool dari udara, berarti melindungi busur dan cairan lasnya yang mencair itu dari udara, terutama dari gas oksigen. Membentuk slag ya, untuk mengurangi kontaminasi udara dan kecepatan pendinginan. Membentuk slag untuk mengurangi kecepatan pendinginan yang terlalu cepat. Kemudian untuk memperbaiki sifat-sifat mekanis dan tahan korosi serta lain-lain. Hubungannya kenapa bisa memperbaiki sifat-sifat mekanis dan tahan korosi dan lain-lain itu karena adanya penambahan elemen-elemen kimia. Jadi flux itu bisa menambahkan weld metal dengan adanya unsur paduan. Nah, bisa jadi saya ingin memasukkan ke weld metal saya ini tahan korosi, saya masukkan unsur apa ke fluknya. Nah, misal ya. Kemudian fluk berfungsi untuk mengontrol kehalusan permukaan las, biar tidak kasar ya, serta melindungi kawat las dari rusak ya, saat belum dipakai ya, itu untuk melindungi kawat las. Yang pertama adalah selulosa flux coating. Flux ini menghasilkan busur yang kuat sehingga penetrasinya baik. Nah, selulosa ini mengandung uap air antara 3-7%. Nah, selulosa ini umumnya digunakan untuk pengelasan pipa. Ya, biasanya untuk lapisan awal itu menggunakan pengelasan fluknya memakai selulosa. Dan selulosa ini tidak boleh dikeringkan ya, tidak boleh di oven. Kemudian aksik flux coating. Nah, flux ini jenisnya tebal ya. Kemudian mempunyai sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, kemudian menghasilkan busur yang kuat
sehingga dapat digunakan untuk memotong. Berarti sering digunakan untuk memotong kalau kita memakai jenis acid flux coating. Kemudian dapat digunakan untuk arus AC maupun DC. Selanjutnya rutil flux coating. Nah, flux jenis ini mengandung TiO2 ya, rutil ya, titanium oksida. Mempunyai operating karakteristik yang baik sehingga paling banyak digunakan. Tetapi mempunyai sifat-sifat mekanik yang terbatas. Tadi yang asid yang memiliki sifat-sifat mekanik yang bagus, yang banyak ya. Kemudian basic flux coating. Nah, flux jenis ini terbuat dari bahan dasar kalsium fluoride sekitar 40%. Operating karakteristiknya lebih rendah dibandingkan rutil ya. Jadi penggunaannya lebih rendah dibandingkan rutil. Kemudian sensitif terhadap uap air sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu. Basic ini adalah nama lainnya adalah low hidrogen. Ya, jadi harus sekiranya menghilangkan H2O pada elektrodanya sehingga harus dikeringkan dulu. Ya, dikeringkan di mana? Dikeringkan di oven. Nah, kemudian sifat mekanik pada jenis flux. Kalau kita lihat, basic memiliki nilai tarik, yield maupun nilai tegangan yield maupun tegangan tarik itu lebih paling tinggi ya dibandingkan rutil maupun selulosa. Ya, tetapi nilai mekanik yang terbatas sekali yang tadi ya dibilang itu adalah rutil. Nah, dengan sifat mekanik yang cenderung rendah, rutil pun bisa kita lihat hasil uji impact-nya pun juga rendah, terutama pada temperatur yang rendah ya. Jadi tidak disarankan untuk dipakai kalau kita gunakan pada temperatur yang sangat rendah. Jadi lebih baik kita menggunakan basic ataukah selulosa. Tapi selulosa bisa digunakan untuk pipa ya. Kemudian parameter pengelasan. Parameter pengelasan ada beberapa ya, yaitu adalah diameter elektroda, arus pengelasan, panjang busur, kecepatan pengelasan, orientasi elektroda, dan welding teknik atau teknik pengelasan. Selanjutnya untuk parameter pengelasan yaitu adalah hubungan arus pengelasan dengan laju pengisian elektroda. Nah, bisa kita lihat pada sumbu X itu adalah welding current. Kemudian yang ke sumbu Y itu adalah deposition rate-nya. Ya. Semakin besar arus pengelasan, semakin tinggi pula kecepatan pengisian logam las. Ya, misalkan ini ada 60-10 ya, 60-10, semakin tinggi arus, dia semakin tinggi kecepatan pengisian las. Ya, itu deposition. Jadi deposition itu adalah kecepatan pengisian las. Jadi hasil lasnya ngisinya itu lebih cepat. Ya, begitu juga elektroda jenis-jenis yang lain. Kemudian ini adalah gambar pengaruh arus pengelasan, panjang busur dan kecepatan pengelasan. Yang A ini adalah yang paling bagus dibandingkan yang lain ya, ini proper ampere, arc length dan travel speed-nya ya, seimbang lah ya. Kemudian yang B adalah
ampernya terlalu rendah sehingga dia kurang penetrasi, sehingga permukaannya seperti menggunung dan luasannya lebih sempit. Karena ampernya rendah, penetrasinya kurang, sehingga materialnya ya logam dasarnya itu melelehnya lama ya, sehingga ya hasilnya menggunung seperti itu dan permukaannya lebarannya kecil. Yang C ini ampere too high. Ya, ampernya terlalu tinggi. Ya. Ampernya terlalu tinggi, maka logam dasarnya pun mudah sekali meleleh. Ya, elektrodanya menghasilkan busur yang tidak teratur, ya, sehingga menimbulkan adanya spatter-spatter seperti ini, ya. Nah, hasilnya tidak bagus seperti ini. Kemudian yang D, arc length too short, berarti ujung elektrodanya terlalu dekat dengan logam induknya. Hasilnya seperti itu. Ya, hampir mirip dengan ampere too low. Kemudian yang E, arc length too long, berarti elektrodanya terlalu jauh, ya, sehingga menimbulkan spatter pun sangat banyak, mirip dengan yang C. Berarti antara dua pol, dua kutub ini putus nyambung, sehingga menimbulkan spatter, ya. Jadi tidak konstan menghasilkan busurnya. Kemudian yang F adalah travel speed too low, berarti kecepatan proses mengelasannya terlalu lamban, ya, sehingga area lasnya terlalu lebar, ya, kemudian manik-maniknya terlalu berdekatan, ya. Kemudian yang G, travel speed too fast, berarti kecepatan proses mengelasan terlalu cepat, sehingga permukaan weld metalnya ini lebarnya lebih kecil dibandingkan yang lain, ya, dibandingkan yang lain lebih kecil. Berarti seperti halnya Anda hanya menggeser ujung elektroda, ya, ke kanan atau ke kiri ke kanan, ya. Jadi terlalu cepat Anda menggesernya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian parameter selanjutnya adalah orientasi elektroda. Nah, yang kiri adalah jenis fillet weld. Ya, maka orientasi elektrodanya mengacu pada work angle-nya ini. Berarti harus sesuai sudutnya ini, ya. Kemudian kalau untuk groove weld dengan model flat seperti ini, work angle-nya pada area ini, ya, antara 180 derajat sampai agak ke depan sini work angle-nya. Kemudian orientasi elektrodanya untuk pipa, nah, seperti ini, ya, dibelah, ya, ke center line of pipe-nya ini. Nah, untuk work angle-nya 180 derajat, ya, dari center line of pipe itu geser ke arah sana. Itu arah work angle-nya untuk menghasilkan las yang baik. Kemudian tabel orientasi elektrod dan welding teknik, ya. Nah, untuk joint type-nya jenis sambungannya groove dengan welding position-nya flat, ya. Kemudian
work angle-nya 90 derajat. Maaf, tadi bukan 180 ya, tapi 90 derajat. Dengan travel angle-nya adalah 5-10 derajat, menggunakan welding tekniknya adalah backhand. Nah, backhand seperti apa? Nah, dari kiri ke kanan seperti ini. Direction of welding progression. Kalau forehand berarti, nah istilahnya kalau dari tampak samping, dari kanan ke kiri mengelasnya. Ya, begitu selanjutnya. Kemudian parameter yang lain adalah arc blow. Nah, defleksi busur las tersebut arc blow ini diakibatkan gaya magnet akibat pull tadi ya, sehingga tidak simbangan antara medan magnet. Dan arc blow ini kan pastinya dijumpai pada arus DC. Nah, arc blow ini menyebabkan incomplete fusion, berarti tidak adanya proses peleburan antara base metal dengan elektrodanya, jadi tidak komplit ya, tidak komplit fusi antara elektroda dengan base metalnya. Nah, kemudian tempatkan klem sejauh mungkin dari base metal. Nah, posisikan elektroda agar gaya busur melawan arc blow. Kemudian kurangi arus pengelasan. Kemudian gunakan urutan las backstep. Ya. Gunakan arus AC jika memungkinkan. Kalau nggak ingin adanya arc blow berarti kita menggunakan las AC. Kemudian berikut adalah tahap penyalaan busur dengan cara menggores dan memukul. Berarti tipe penyalaan busur itu ada dua. Yang pertama yang kita bahas adalah dengan metode menggores, streaking. Nah, penyalaan busur ini dimulai dengan adanya hubungan pendek antara ujung elektroda dengan benda kerja. Nah, pada metode ini, elektroda Anda sentuhkan ke permukaan benda kerja dengan menggores, seperti hanya Anda menyalakan korek api. Nah, begitu elektroda menyentuh permukaan benda kerja, menghasilkan busur yang tidak stabil. Oleh karena itu harus dijaga jarak antara ujung elektroda. Ya, biasanya kalau nggak stabil, cenderung elektroda Anda akan lengket dengan benda kerja. Nah, kemudian yaitu penyalaan busur dengan diketuk. Nah, ini yaitu adalah elektroda Anda sentuhkan, ya, Anda ketukkan pada benda kerja. Nah, kemudian untuk elektroda yang menyentuh permukaan ini nanti menghasilkan busur yang tidak stabil. Oleh karena itu harus dijaga jarak antara ujung elektroda dengan permukaan, sama kayak di gores tadi. Nanti kalau tidak dijaga ya akan menempel pada benda kerja. Nah, apabila elektroda sulit dilepas dan lengket, maka Anda segera matikan mesin dan lepas elektroda dari benda kerja. Nah, saat Anda melakukan itu jangan lepaskan helm kacamatanya ya, karena takutkan nanti masih bisa menghasilkan busur listrik, masih bisa menghasilkan nyala api. Nah, sumber pustaka dari presentasi ini bisa Anda lihat di sini ya, utamanya dari
buku AWS Building dan penunjang, ya, mengantar untuk memahami proses pengelasan logam. Nah, terima kasih. Berikut adalah penyampaian saya berkaitan dengan pengelasan SMAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.